Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur, sadar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, panjang usia, ya, dalam keadaan iman, Islam, juga ihsan. Insya Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Terima kasih, tadi sudah dibahas tentang akhlak, ya. Akhlak ini memang sangat penting dalam Islam. Ini semacam buahnya dari pengamalan ibadah-ibadah kita, ya. Akhlak adalah tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau katakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang dimaksud adalah akhlak yang mulia, makarim, ya. Akhlak yang terpuji. Akhlak ini kan masih umum sifatnya. Ada akhlak yang baik, mahmudah, ya. Ada akhlak yang tidak baik, mazmumah. Karena akhlak itu sendiri kan sebenarnya karakter, gitu ya. Kebiasaan, keadaan diri, halun nafsi, dahiyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa rawiyatin. Sesuatu yang sudah refleks dilakukan ketika sesuatu itu ada di hadapannya, gitu ya. Nah, jadi refleks itu akhlak. Apakah dia refleksnya berbuat baik, refleksnya menolong orang, misalnya gitu ya. Refleksnya ya justru apakah ke yang tidak baik, gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu akhlak, ya. Nah, akhlak itu sangat penting sekali dalam Islam. Bahkan kalau misalnya orang tidak baik akhlaknya, ini patut dipertanyakan. Berarti masih ada masalah dengan ibadahnya, dengan praktek keberagamaannya. Misalnya sholat saja, ya. Sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu ayat, ya, dalam Al-Quran. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi harusnya sholat itu membuat orang yang melakukannya terhindar atau tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, kan gitu. Jadi kalau masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti sholatnya belum benar. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan kayak gitu. Dahulukan mana? Ibadah atau akhlak? Sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Karena
ibadah harus berimplikasi pada akhlak. Kita tahu bahwa Islam ini ada 3 pilar ya. Iman, Islam, ihsan. Seperti didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khalifah Umar bin Khattab. Ini hadisnya terkena dengan hadis Jibril, di mana pada waktu itu Jibril datang kepada Rasulullah yang ketika itu Rasul berada di apa namanya di antara para sahabat. Jadi sedang berkumpul para sahabat, datang malaikat gitu ya. Datang malaikat menyerupai seorang manusia dan bertanya, akhbaroni anil Islam. Kemudian akhbaroni anil iman. Terakhir akhbaroni anil ihsan. Ada satu lagi sebetulnya tentang hari kiamat. Anis sa'ah ya. Tapi hari kiamat kan termasuk dalam rukun iman ya, iman kepada hari akhir. Tapi tentang hari kiamat ini memang ada penegasan ya. Sehingga sekarang kita suka mendengar atau melihat ada kajian-kajian akhir zaman ya. Karena memang Islam itu terkait dengan itu, iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat ya. Nah, tapi kalau pilarnya itu 3 tadi. Pertama, Islam. Seperti ada dalam rukun Islam. Rasul ditanya oleh Jibril, akhbaroni anil Islam. Qala, Rasul menjawab, anta syhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tahujjal baita wa shaumi Ramadan. Rukun Islam yang 5. Kemudian akhbaroni anil iman. Dijawab Rasul, qala al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6 ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Kemudian terakhir ihsan. Akhbaroni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi ada musyahadah, melihat, menyaksikan ya. Walaupun di sini melihatnya tentu dengan pandangan batin ya. Karena Allah itu tidak bisa dilihat, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dan memang dalam hadisnya juga seakan-akan. Jadi seperti halnya. Ihsan itu beribadah seperti halnya, seakan-akan kamu melihat Allah. Beda tentu ya, ketika kita misalnya bertemu dengan orang besar, misalnya ya, pejabat tinggi atau bos kita, kalau ada kita melihat, dengan tidak melihat tentu beda. Ya, ini seakan-akan melihat Allah yang Rabbul Alamin, ya, Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta termasuk kita semua. Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara, kalau engkau tidak bisa melihatnya dan memang tidak bisa melihatnya, fa innahu yara, sesungguhnya Allah melihat kita. Allah melihat engkau gitu ya dalam hadis itu. Nah, ihsan ini dikembangkan oleh para ulama menjadi disiplin ilmu akhlak tasawuf. Ada akhlak ya, ada tasawuf. Ada hanya akhlak, ada yang kemudian lebih jauh mengembangkan ilmu tasawuf. Tasawuf ini seringkali aplikasinya atau di lapangan prakteknya itu dengan tarekat, thariqah ya. Kita mengenal ada thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Saziliyah, Satariyah, Idrisiyah, dan seterusnya. Nah, itu adalah kelompok-kelompok tarekat ya dalam bahasa kita, atau thariqah bahasa Arabnya. Artinya jalan, thariqah, manhaj.
cara mursyid atau ulama sufi membimbing para muridnya ya dengan kurikulum-kurikulum tertentu, dengan praktek zikir-zikir tertentu sehingga mereka bisa sampai kepada derajat yang mulia di sisi Allah, dekat dengan Allah, menjadi waliullah seperti itu. Ada makomat-makomat yang harus dilalui, ada stage-stage gitu ya. Kemudian ada ahwal, ada state-state, keadaan-keadaan yang biasanya dirasakan oleh orang yang sudah melewati tahapan-tahapan itu. Ya, tadi kita bicara tentang ada taubat ya, coba taubat dilakukan, menyesali segala dosa yang sudah dilakukan, tidak mau mengerjakan lagi, berjanji ya. Nah, itu. Kemudian zuhud. Zuhud terhadap dunia, berusaha untuk lebih mencintai akhirat, mencintai Allah dan seterusnya. Kemudian tingkatan-tingkatan selanjutnya ya. Ada sabar sampai kepada tingkatan sabar, mulazamatul zikri terutama terkait dengan bagaimana berzikir baik zahar maupun khafi sehingga hatinya selalu diisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ihsan ya akhlak itu. Sehingga kita berislam atau beribadah, salah satunya misalnya sholat ya, kita jangan hanya mencukupkan dengan yang sifatnya lahir atau fisikal ya, atau hanya sesuai dengan kriteria kesahihan ilmu fikih. Ilmu fikih itu zahir ya. Salat dalam pengertian fikih itu kan af'alun wa aqwalun, perbuatan dan perkataan, muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya salat ya. Bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu ya. Arkanin wa syurutin makhsusah. Biasanya pengertian fikih salat itu seperti itu. Nah, kalau terpenuhi itu semua syarat rukunnya itu sah menurut fikih, tapi belum tentu diterima ya. Jadi tidak berbicara apakah diterima oleh Allah atau tidak. Nah, sementara dalam ilmu ihsan ya, akhlak tasawuf, ini betul-betul diperhatikan. Apakah ibadah saya itu diterima oleh Allah atau tidak, kan gitu ya. Ya memang tidak ada yang tahu, tapi mungkin ada kriteria, ada ukuran-ukuran tertentu di mana salat misalnya bisa diterima oleh Allah atau tidak. Salat itu khusyuk atau tidak, kan gitu ya. Salat itu kan harus khusyuk. Salat yang diterima itu adalah salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum ala salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang salatnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Ya khusyuk itu kalau menurut Al-Ghazali itu diantara syaratnya adalah ada hudurul qalbi. Kehadiran hati, hatinya hadir. Jadi sadar betul ya bahwa dia sedang sholat. Jadi tidak lalai, tidak sahun. Sementara kalau sahun itu justru terancam dengan neraka ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yaitu yang sholatnya sahun, yang lalai, yang tidak ingat Allah. Jadi kriteria ingat Allah dalam sholat itu wajib ya, dalam kacamata tasawuf. Kalau dalam fikih memang ya minimal di awal kita ingat
ingat Allah gitu. Jadi ada momen kita ingat Allah karena memang faktanya memang khusyuk atau ingat Allah dalam sholat itu susah ya. Untuk misalnya sepanjang sholat itu kita ingat Allah itu susah ya. Saya kira kita semua ini tidak ada yang bisa ya. Karena itu belum ada yang bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Selalu aja kadang kita ke apa? Ke terhempas gitu ya. Pikiran kita itu hilang kemana ujug-ujug oh ternyata saya sudah mikirin yang lain, bukan mikirin sholat, mikirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Berat sekali untuk bisa terus mengingat Allah itu ya. Bahkan dalam sholat, padahal sholat itu aqimus sholata li dzikri. Ya, perintah dalam Al-Quran itu, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu jelas untuk mengingat Allah. Perintah sholat itu supaya kita ingat Allah. Tapi ya susah tadi. Nah, dalam sholat saja kita susah ingat Allah, apalagi di luar sholat. Nah, harusnya sholat itu bukan cuma fisikal ya, atau yang sifatnya tadi lahir. Tapi harus betul-betul batinnya, kehusuannya. Mulai dari niatnya harus betul-betul niat yang mengarahkan hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak awal kita berdiri mau angkat tangan takbiratul ihram, hati kita sudah harus siap ya. Hadir, kita sedang sholat, akan sholat menghadap Allah, menghadap kiblat ya. Kita harus mengingat Ka'bah di Mekah, Masjidil Haram ya. Nah, harus ingat itu karena kita sedang menghadap ke kiblat patokannya. Hakikatnya lagi adalah kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khusyuk tadi, khusyuk selalu zikrullah, mengingat Allah. Jangan sampai ya niatnya tidak baik, misalnya niatnya ingin dilihat orang lain. Nah, ini kena penyakit lagi, penyakit ria ya. Itu bisa merusak sampai akhir. Diusahakan untuk khusyuk mengingat Allah. Setelah itu, sholat juga harus berdampak tadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi setelah selesai sholat, efek sholatnya itu tidak berhenti gitu ya, harus ada efeknya. Jadi sholat itu bukan hanya gerakan ketika salam sampai takbiratul ihram sampai salam, tapi kemudian harus berefek dalam kehidupan, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gitu. Jangan sampai sholat kita misalnya membuat kita ujub, takabur, merasa suci. Wah, saya sudah bisa sholat nih. Sudah bisa sholat di masjid tepat waktu setiap hari misalnya. Bisa berjamaah. Muncul ujub, takabur, merasa suci. Wah, itu juga sudah rusak lagi. Bisa sholat tahajud setiap malam. Wah, ini saya nih ahli tahajud, orang mah nggak mampu. Nah, ada perasaan di hati seperti itu juga udah ujub ya. Itu penyakit hati. Nah, harusnya ibadah kita itu sejak tadi awalnya niatnya dalam prosesnya kekhusyuannya ya, selalu zikrullah sampai ke efek dalam kehidupan. Nah, itu harus betul-betul terjaga. Nah, itulah maka kita butuh bukan cuma pengamalan Islam secara lahir, tapi ini harus dikuatkan dengan keimanan yang kuat dan ihsan tadi. Merasa terus Allah
melihat kita, atau kita menyaksikan Allah dan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan sikap keberislaman kita itu, nah kita patut melihat ayat ya, ayat yang berbunyi apa? Wa qalatil a'rab amanna walakin qulu aslamna falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ada seorang Arab Badui berkata, aku sudah Islam. Jadi bicara kepada Rasul dan para sahabat, aku sudah iman ya. Qalatil a'rabu amanna qulu aslamna. Katakan Islam, aku sudah Islam, kami sudah Islam. Islam itu tunduk patuh ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena belum masuk iman ke dalam hati kalian. Nah, jadi gini, orang yang ngaku Islam belum tentu iman gitu. Kalau dalam kasus kita, konteks kita sudah ibadah, sholat, segala macam, belum tentu keimanan kita itu keimanan yang betul-betul yakin ya. Ya kan? Kita kan ya jujur saja bahwa kita berislam itu karena turunan, karena misalnya sholat karena orang lain sholat. Kalau nggak sholat kita nggak enak, atau kan kita disuruh terus sama orang tua. Sholat gitu ya. Di situ ya. Azril sholat gitu, ibu kan bilangnya kayak gitu, so, nyuruh Khofifah sholat, nah gitu ya, karena disuruh-suruh terus jadi sholat gitu. Jadi bukan karena kesadaran, bukan karena kebutuhan, bukan karena cinta kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang yang paling harus didahulukan adalah iman ya. Islam itu kan karena dia beriman. Dia sholat karena sesungguhnya beriman ya kepada Allah. Ma'rifatullah. Makanya ini perlu pertama kali ya ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal Allah yang disembah, yang diibadahi. Kenapa kita menyembah Allah? Ya karena tahu Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Gitu. Di sinilah perlu kita mengenal asma-asma Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ya. Allah yang huwar rahmanur rahim, malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan seterusnya. Iman, supaya kuat imannya, yakin Allah itu ada, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segala urusan kita, Allah yang menakdirkan segala kehidupan kita, dan seterusnya. Allah adalah tempat kita kembali. Keyakinan itu kemudian menimbulkan rasa cinta, menimbulkan rasa khauf, menimbulkan rasa roja, ya, takut, berharap, dan seterusnya. Harus ibadah karena perintah Allah, ya. Allah memerintahkan ibadah. Sebetulnya ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri, kan gitu. Nah, juga selain daripada iman tentu ihsan. Ihsan itu tadi ya, musyahadah. Kita menyaksikan Allah, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah, kita merasa senantiasa diintai, atau bukan diintai, kita di istilah Sunda itu dipencrong ya. Kita itu dilihat oleh Allah. Nah, kesadaran itu harus ada dalam diri kita bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Allah alimun, mengetahui. Allah basirun, melihat. Allah khabirun bima ta'malun, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan alimun bima fis sudur, apa yang ada dalam hatimu Allah tahu.
Nah, dengan kesadaran ihsan itu maka kita itu akan menjaga sikap kita, ya, akhlak kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk alam semesta. Itu buah dari iman, Islam, ihsan, ya. Akhlak. Jadi akhlak itu buahnya. Nah, tentu panjang ya kalau diceritakan terus. Intinya karena kita yakin betul Allah memerintahkan berbuat baik, ya. Allah itu baik, suka yang baik, memerintahkan yang baik, maka kita harus melakukan yang baik. Kalau kita berbuat baik, maka hasilnya kepada diri kita kembali, ya. Akan berpulang kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Fa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau berbuat tidak baik, berbuat jahat, maka akan kembali juga kepadanya. Gitu ya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya yang dia lakukan dan atasnya apa yang dia lakukan, ya. Satu kejelekan akan kembali kepadanya. Di dunia juga sudah berlaku, apalagi nanti di akhirat. Dia akan melihat apa yang dia lakukan di dunia, ya. Nah, itu terkait dengan akhlak, ya. Jadi intinya akhlak itu bagian inheran, kalau misalnya dibagi dari yang tiga itu berarti sepertiga dari agama. Sepertiga dari agama. Iman, Islam, ihsan, ya. Iman, Islam, ihsan, ya. Akidah, syariah, akhlak. Dan akhlak tadi saya katakan di awal adalah tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berakhlak. Dan akhlak Rasul seperti dikatakan oleh Siti Aisyah, khuluquhul Quran, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Ya tentu hadis-hadis, karena hadis itu adalah laporan atau catatan-catatan terkait dengan af'al, akwal, ahwal Nabi, ya. Perbuatan, perkataan, dan sifat Nabi. Nah, sehingga kalau kita ingin mencontoh Rasul, berakhlak mulia, menjadi manusia yang berbudi luhur, maka harus mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ya. Tentu ya kalau kita belum mampu memahami Al-Quran dan hadis, kita lihat apa yang sudah dipahami oleh para ulama-ulama kita, ya, dalam kitab-kitabnya. Nah itu saya kira ya waktunya sudah lebih. Intinya mari kita sama-sama menata diri, ya, berusaha menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, baik dalam sikap, baik dalam tutur kata, baik dalam hati, ya. Karena bukan cuma apa yang tampak yang dinilai oleh Allah, tapi juga apa yang ada dalam hati kita, gitu ya. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadilah orang-orang yang bersih, tidak munafik, tidak munafik itu kan berbeda antara apa yang ada di hati dengan apa yang ada di lisan. Atau apa yang ada di lisan dengan apa yang ada di hati. Apa yang ada di lisan dengan apa yang ada di perbuatan. Nah, jadi harus serasi, harus sesuai apa yang ada dalam hati, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, ya. Jadilah orang-orang yang berbudi luhur, berakhlak mulia. Insya Allah itu akan membuat kita hidup nyaman, tenang, tentram, bahagia di dunia, ya. Tentu bahagia juga, pasti bahagia di akhirat, gitu ya. Yakin itu semua, ya, insya Allah biridhoillah. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya.